Semua orang pasti pernah mengalami kejadian mati lampu. Tak ada listrik, gelap, membuat rasa tidak nyaman. Ada juga sebagian orang yang masih bisa merasa nyaman dengan keadaan mati lampu seperti itu. Entah itu bisa tidur nyenyak tanpa merasa terganggu apapun, ataupun hal yang lainnya. Tapi menurutku, kejadian mati lampu termasuk kejadian yang membuatku sedikit trauma. Mengingat ada satu kejadian yang terjadi saat mati lampu. Namaku Azlan. Aku bekerja di satu perusahaan kontraktor, dan ketika itu aku ditempatkan di Kalimantan. Bisa dibilang ini area perkebunan sawit. Bila aku ingat lagi kapan atau bagaimana hal ini terjadi, seingatku ini terjadi semenjak terjadinya pemadaman listrik karena ada pembatasan BBM untuk generator yang digunakan untuk listrik di situ. Di sini kami menggunakan generator untuk memenuhi kebutuhan listrik. Sebagian orang dari tim sebenarnya sudah dipindahkan ke proyek lain, tapi aku masih ditugaskan di sana. Ada urusan yang harus kuselesaikan sampai benar-benar selesai. Timku ada 15 orang. Secara total, 11 orang sudah dipindahkan ke lokasi selanjutnya, hingga yang tersisanya 4 orang saja. Sebut saja aku, Mas Rino, Ali, dan Pak Aslaman. Selama di sana, kami tinggal di mes yang sudah disediakan. Mesnya terdiri dari beberapa bangunan, juga terdapat gudang-gudang peralatan dan material. Kamarku ada di bangunan utama. Dan di bangunan utama ini ada 14 kamar dan terdiri dari 2 lantai. Karena sebagian sudah dipindahkan dan hanya 4 orang saja yang tersisa, jadi hanya 4 kamar saja yang terisi. Sisanya kosong. 3 orang temanku mengisi di kamar atas. Dan kamar bawah hanya ada aku sendiri. Singkat cerita, kami berempat bekerja seperti biasa. Tadi sempat ku bilang bahwa listrik di sini masih memakai generator. Generator listrik akan menyala jam 4:30 sore dan akan mati di jam 10:30 malam. Kemudian akan menyala lagi jam 4 subuh sampai jam 7 pagi. Seperti itu jadwalnya. Saat itu aku ingat jam 8 malam, aku masih menyelesaikan pekerjaanku di depan laptop, di mejaku. Di dekat meja, aku selalu menyiapkan lampu emergency yang bentuknya portable. Takut-takut tiba-tiba saja generator listrik mati. Beberapa ruangan memang sengaja dimatikan lampunya dan dibiarkan dalam kondisi gelap
agar asupan listrik tidak terlalu besar. Aku sebenarnya tidak nyaman dengan kondisi yang gelap dan minim penerangan. Entahlah. Tapi aku coba sebisa mungkin untuk fokus mengetik laporan di laptopku. Sampai aku dengar ada suara gaduh dari salah satu ruangan yang gelap di dekatku. Sepertinya barang-barang berjatuhan. Dan ruangan itu adalah dapur. Mungkin karena hewan kali ya. Aku pernah lihat tikus yang berkeliaran. Karena ini di area perkebunan kelapa sawit. Dan bangunannya pun berupa bangunan non-permanen. Jadi tak heran lah kalau tiba-tiba ada hewan yang masuk berkeliaran, termasuk tikus. Aku tidak pedulikan suara-suara gaduh itu dan lanjut mengerjakan laporanku. Semakin malam, rasanya laporanku tak kunjung usai. Sampai, tiba-tiba aku sakit perut. Sial. Kenapa harus di jam-jam segini sih? Saat itu kulihat hampir jam 10 malam. Aku merasakan perutku mulas sekali. Aku lalu memberanikan diri menuju kamar mandi yang ada di luar bangunan mes. Ku bawa lampu emergensi, takutnya generator tiba-tiba mati. Kondisi malam itu sangat sepi, hening. Apalagi di lantai 1 hanya ada aku sendirian. Teman-temanku yang berada di lantai 2 sepertinya sudah tertidur lelap. Sampailah aku di kamar mandi. Aku menggeser pintu yang terbuat dari seng dan langsung buang air. Selama di kamar mandi itu entah kenapa aku merasa tidak tenang. Perasaanku tidak karuan. Sebelum-sebelumnya sih tidak pernah seperti ini. Jika ke toilet jam segini pun aku merasa biasa saja. Tapi kali ini terasa berbeda. Seperti ada yang memperhatikanku dari atas kamar mandi ini. Namun aku tidak berani untuk melihatnya. Sampai lagi-lagi suara tikus-tikus liar membuatku kaget. Meskipun begitu, aku merasa sedikit tenang sih, karena tidak terlalu hening jadinya. Setelah selesai, aku keluar dari kamar mandi untuk kembali ke kamar mesku. Sampai belum sempat aku masuk ke gedung mes, tiba-tiba di ruang tengah tempat biasa semua orang berkumpul, aku lihat ada seorang laki-laki. Namun aku tidak kenal dengannya. Duduk membelakangiku, mengenakan baju dengan lengan pendek, dan hanya terdiam mematung di sana.
Siapa ya? Orang itu duduk menghadap ke arah kamarku. Karena tidak terlihat wajahnya siapa, aku pun coba menyapanya. Aku mendekatinya dari belakang sambil menyapanya. Selamat malam, Pak. Bapak siapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Namun pria itu tidak menjawab apapun, diam dan masih duduk membelakangiku, menatap ke arah pintu kamarku yang berada di depannya. Ketika beberapa langkah lagi aku mendekati pria itu, tiba-tiba pria itu menangis. Iya, menangis terseduh-seduh sambil menunjuk ke arah kamarku. Salah satu tangannya menunjuk ke arah kamarku, dan pria itu menengok ke arah belakang, menengok ke arahku sambil berkata, "Tolong saya." Astaga, kulihat wajah pria itu sudah rusak, hancur, tak beraturan. Bola matanya hampir keluar dengan rahang yang menganga. Terus berkata seperti itu, meminta tolong padaku. Tolong saya. Tolong saya. Aku langsung membuang mukaku, memejamkan mataku. Meskipun semakin jelas suaranya terus meminta tolong padaku. Aku membaca doa sebisa mungkin agar sosok itu hilang. Sampai suara itu pun menghilang. Aku pun memberanikan diri membuka mata, dan sosok itu benar-benar sudah tidak ada di depanku. Aku pun langsung bergegas berlari ke kamarku. Buru-buru aku masuk ke dalam kamar, dan ketika aku buka pintu kamarku, "Tolong saya! Tolong saya!" sosok itu sudah berada di dalam kamarku. Dan kini semakin jelas terlihat olehku wajahnya yang hancur berantakan. Aku berteriak sejadi-jadinya, hingga teman-temanku pun turun untuk melihat keadaanku. Dan ketika itu sosok itu hilang. Teman-temanku bertanya kenapa. Aku pun ceritakan apa yang kulihat. Lalu salah satu temanku berkata, apakah mungkin ini ada hubungannya dengan kejadian 3 minggu yang lalu? 3 minggu yang lalu. Tiga minggu yang lalu, sebelum kami akhirnya dipindahkan ke sini, katanya ada satu insiden yang terjadi.
Sebuah kecelakaan yang menewaskan salah satu pekerja. Entah ini hanya cocok logi saja, atau entahlah. Namun menurut temanku itu, katanya memang karyawan yang meninggal itu dulu kamarnya adalah kamar yang aku tempati.